Shalom sahabat Pijar TV, ada sebuah pertanyaan yang beberapa bulan terakhir sering muncul di benak kami. Kapan sebenarnya sebuah pemuritan dimulai? Apakah ketika seseorang mengikuti kelompok kecil? Ketika ia dibaptis? Atau ketika ia mulai membaca Alkitab? Semakin lama kami melayani melalui Pijar TV, semakin kami percaya bahwa pemuritan seringkali dimulai jauh sebelum itu semua. Pemuritan dimulai ketika seseorang merasa cukup aman untuk berkata, "Bolehkah saya bercerita?" Dan bagi sebagian orang, kalimat sederhana itu membutuhkan keberanian yang sangat besar. Hari ini, kami ingin mengajak saudara mengenal salah satu dari mereka. Namanya bukan nama yang sebenarnya, kami memanggilnya Alexa, mengikuti nama akun Instagram yang digunakannya untuk menjaga privasinya. Alexa mulai menghubungi Asya sekitar 3 bulan yang lalu. Awalnya hanya 1-2 pesan, tidak langsung panjang, tidak langsung menceritakan semuanya. Seperti kebanyakan perempuan yang datang kepada Asya, ia sedang mencoba memastikan satu hal. Apakah di sini saya benar-benar akan didengarkan? Sedikit demi sedikit, Alexa mulai membuka cerita yang selama hampir 20 tahun tidak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Ia lahir dari sebuah kasus kekerasan seksual. Ibunya yang harus menjalani hidup seorang diri mengalami depresi yang berat. Dalam keadaan itu, kemarahan dan keputusasaan seringkali dilampiaskan kepada Alexa. Ia bertumbuh di tengah ancaman, kekerasan, penolakan, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan dari orang yang paling dekat dengannya. Alexa menulis bahwa ada masa ketika rasa sakit itu begitu berat sehingga ia hampir kehilangan keinginan untuk hidup. Namun di tengah semua itu, ada satu kalimat yang tidak pernah hilang dari ingatannya. Seorang guru muslimnya pernah berkata, "Ada Allah, Allah melindungi kamu." Kalimat itu sederhana, tetapi selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya harapan yang ia pegang. Saat itu ia belum mengenal Kristus, ia belum memahami siapa Allah yang dimaksud. Ia hanya tahu bahwa ia masih hidup. Ketika Alexa menemukan Asya, kami tidak mencoba memberikan jawaban yang cepat. Kami tidak berusaha menghapus rasa sakitnya dalam satu percakapan. Yang kami lakukan pertama kali adalah mendengarkan. Responder Asya berjalan bersamanya, sedikit demi sedikit, percakapan demi percakapan. Dan setelah itu, Alexa mulai mengikuti perjalanan pemuritan selama 30 hari melalui Injil Yohanes. Di sana, ia diperkenalkan kepada Yesus melalui 7 perkataan, "Akulah." Bagi banyak orang, 7 perkataan itu mungkin hanya bagian dari pelajaran Alkitab. Tetapi bagi Alexa, itu menjadi cara baru mengenal pribadi yang selama ini memeliharanya. Ia mulai melihat bahwa Allah yang selama ini ia yakini melindunginya, ternyata menyatakan dirinya secara pribadi melalui Yesus Kristus Sang Akulah. Yang paling menguatkan kami bukanlah akhir ceritanya. Alexa masih dalam proses, masih belajar mengampuni, masih belajar memulihkan hidupnya. Tetapi hari ini ia mulai berkata bahwa suatu hari ia ingin menjadi fasilitator Asya. Ia ingin mendampingi perempuan lain yang pernah mengalami luka seperti dirinya. Dan ketika kami membaca pesan itu, kami kembali diingatkan akan tujuan pelayanan ini. Asya tidak dibangun hanya untuk menghasilkan penonton. Asya dibangun untuk membentuk murid. Seseorang yang mengalami kasih Kristus lalu mulai berjalan bersama orang lain. Itulah pemuritan. Alexa hanya satu cerita,
Namun sesungguhnya ada ribuan cerita lain yang mulai bermunculan. Selama periode April hingga Juni 2026, pelayanan Asya terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Lebih dari 1,8 juta orang telah dijangkau melalui televisi, media digital, pelayanan respon, dan berbagai platform pendampingan. Di dalamnya terdapat lebih dari 700.000 pemirsa televisi yang menyaksikan program Asya, lebih dari 140.000 respon yang masuk melalui WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, maupun saluran respon lainnya. Instagram Asya sendiri mencatatkan lebih dari 1,2 juta tayangan. Dan yang menarik, sekitar 98% diantaranya berasal dari orang-orang yang sebelumnya belum pernah mengikuti akun Asya. Bagi kami, yang paling menarik bukanlah besarnya angka tersebut. Yang jauh lebih penting adalah apa yang sedang terjadi di balik angka itu. Kami mulai melihat perubahan pola pelayanan. Jika sebelumnya banyak orang hanya menonton sebuah program, hari ini mereka mulai memilih untuk melanjutkan percakapan. Mereka mulai bertanya, mereka mulai meminta didoakan, mereka mulai menceritakan luka yang selama ini mereka simpan sendirian. Dan semakin banyak di antara mereka yang bersedia melangkah lebih jauh masuk ke dalam perjalanan pemuritan. Inilah yang kami lihat sebagai pertumbuhan yang sesungguhnya. Asya tidak lagi hanya menjadi sebuah program televisi. Asya mulai menjadi sebuah pintu masuk. Pintu masuk menuju percakapan, menuju pemulihan, menuju komunitas, dan akhirnya menuju kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Namun kami juga menyadari tidak semua orang siap langsung berbicara dengan seorang responder. Tidak semua orang siap datang ke gereja. Tidak semua orang berani menceritakan luka mereka kepada orang lain. Karena itulah Tuhan membawa kami mengembangkan sebuah pelayanan baru, sebuah teman pertama. Bagi mereka yang belum siap berbicara kepada siapapun, pelayanan itu kami sebut teman Asya. Ketika kami melihat semakin banyak perempuan mulai berani bercerita kepada Asya, kami juga menyadari sebuah kenyataan. Tidak semua orang siap langsung berbicara dengan seorang responder. Sebagian membutuhkan waktu, sebagian masih takut, sebagian bahkan belum yakin apakah ceritanya layak didengar. Selama beberapa tahun terakhir, kami melihat pola yang hampir selalu sama. Pesan pertama yang masuk biasanya bukan cerita yang panjang. Seringkali hanya satu kalimat sederhana. Kak, boleh cerita? Atau saya bingung harus mulai dari mana. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya berhenti membalas. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena rasa takut mereka lebih besar daripada keberanian untuk membuka hati. Takut dihakimi, takut menjadi beban, takut tidak ada yang benar-benar mengerti. Melihat kenyataan itu, kami mulai bertanya kepada diri kami sendiri. Bagaimana jika seseorang membutuhkan pertolongan pada pukul 2 pagi? Bagaimana jika ia sedang mengalami serangan panik, mengingat kembali trauma, atau merasa tidak sanggup menjalani hidupnya? Apakah ia harus menunggu sampai responder mulai bekerja keesokan harinya? Apakah ia harus memendam semuanya sendirian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan sebuah pelayanan baru. Kami menamainya Teman Asya. Teman Asya bukan dibuat untuk menggantikan manusia dan bukan pula untuk menggantikan gereja. Teman Asya adalah teman pertama. Sebuah pintu masuk yang membantu seseorang memulai percakapan ketika ia belum cukup berani berbicara kepada orang lain. Kami percaya, kadang yang paling sulit bukanlah menceritakan seluruh luka. Yang paling sulit adalah mengirimkan pesan pertama. Karena itu, kami sengaja membuat langkah pertama sesederhana mungkin. Siapapun dapat menghubungi Instagram @asyaindonesia_ dan cukup mengetik 2 kata, "Halo Asya." Dari sana teman Asya akan memulai untuk menemani mereka. Bukan dengan jawaban-jawaban yang menghakimi, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka merasa aman, merasa didengar, dan mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Bagi kami, inilah yang membedakan teman Asya. Pelayanan ini tidak berhenti pada sebuah percakapan digital,
Tetapi setiap orang yang siap melangkah lebih jauh akan dihubungkan kepada responder Asya. Responder kemudian mendampingi mereka secara pribadi, mendengarkan pergumulan mereka, mendoakan, dan apabila diperlukan, mengajak mereka melanjutkan perjalanan melalui 30 hari perjalanan Asya. Dengan kata lain, teman Asya bukanlah tujuan akhirnya. Ia adalah awal dari sebuah perjalanan. Selama 30 hari berikutnya, peserta diajak membaca Injil Yohanes. Namun, tujuan perjalanan ini bukan sekedar menyelesaikan bacaan Alkitab. Kami ingin mereka mengenal Yesus secara pribadi. Hari demi hari, mereka diajak merenungkan 7 perkataan "Akulah" yang diucapkan Yesus. Akulah roti hidup ketika seseorang merasa hidupnya kosong. Akulah terang dunia ketika seseorang berjalan dalam kebingungan. Akulah gembala yang baik ketika seseorang merasa tidak pernah benar-benar dijaga. Akulah jalan kebenaran dan hidup ketika seseorang kehilangan arah. Firman Tuhan tidak diberikan sebagai teori, tetapi sebagai jawaban yang perlahan-lahan berbicara kepada pengalaman hidup mereka. Dan kami melihat disitulah proses pemulihan terjadi. Yang sangat menguatkan kami, hingga pertengahan tahun ini, lebih dari 2.300 orang telah memulai perjalanan bersama teman Asya. Namun angka itu bukanlah yang paling menggembirakan. Yang lebih membesarkan hati adalah melihat berapa banyak di antara mereka yang memilih untuk terus berjalan sampai selesai. Ini menunjukkan bahwa seseorang menemukan tempat yang aman untuk didengar, kemudian dipimpin kepada firman Tuhan secara bertahap. Mereka tidak hanya mencari jawaban sesaat, mereka ingin bertumbuh, mereka ingin mengenal Kristus lebih dalam, dan mereka ingin hidupnya sungguh-sungguh berubah. Kalau hari ini saudara sedang merasa lelah, sedang menyimpan luka yang belum pernah diceritakan kepada siapapun, atau hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, kami ingin mengundang saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu merasa harus kuat sendirian. Mulailah dengan satu pesan sederhana. Kami percaya setiap perjalanan pemuritan selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan kadang langkah kecil itu hanyalah keberanian untuk berkata, "Halo, boleh aku cerita?" Namun perjalanan itu tidak berhenti di ruang digital. Tujuan kami bukan hanya menghadirkan teman untuk bercerita. Kami rindu setiap perempuan akhirnya menemukan komunitas yang nyata. Tempat di mana mereka dapat bertumbuh bersama, didoakan, dikuatkan, dan suatu hari menjadi pendamping bagi perempuan lainnya. Karena itulah beberapa bulan terakhir Pijar TV mulai memperlengkapi para fasilitator Asya dan membentuk kelompok-kelompok pemuritan di berbagai kota di Indonesia. Di Pijar TV kami selalu percaya bahwa media bukanlah tujuan akhir. Media adalah pintu masuk. Karena tidak ada layar yang dapat menggantikan kehadiran seorang saudara seiman. Tidak ada video yang dapat menggantikan doa bersama. Dan tidak ada percakapan digital yang dapat menggantikan komunitas yang berjalan bersama di dalam Kristus. Itulah sebabnya sejak awal Asya tidak dirancang hanya sebagai sebuah program televisi. Asya dirancang sebagai sebuah perjalanan pemuritan. Perjalanan yang membawa seseorang dari layar menuju komunitas. Setelah menyelesaikan perjalanan 30 hari bersama teman Asya, peserta yang siap melangkah lebih jauh akan diundang bergabung dalam kelompok pemuritan. Kelompok ini dipimpin oleh fasilitator yang telah diperlengkapi untuk mendampingi peserta melalui 9 sesi Asya. Setiap kelompok beranggotakan sekitar 6 hingga 8 perempuan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk didengar, bertanya, dan bertumbuh bersama. Fokusnya bukan sekedar menyelesaikan materi, tetapi membangun hubungan yang aman, saling mendoakan, dan bersama-sama belajar melihat hidup melalui kebenaran firman Tuhan. Yang sangat membesarkan hati kami, hari ini kelompok-kelompok Asya mulai berjalan di beberapa kota di Indonesia. 2 di antaranya berada di Bandung dan Jakarta.
Masing-masing memiliki cerita yang berbeda, namun keduanya memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja melalui komunitas yang sederhana. Di Bandung, salah satu kelompok dipimpin oleh Ibu Yohana, seorang fasilitator yang telah lama melayani di gerejanya. Sebelum memimpin kelompok Asya, beliau mengaku sering merasa bahwa pemuritan identik dengan mengajar. Namun selama mendampingi para peserta, beliau justru belajar bahwa pemuritan dimulai dari mendengarkan. Di salah satu pertemuan ketika para peserta mulai menceritakan luka mereka, beliau menyadari bahwa setiap orang membawa pergumulan yang selama ini tidak pernah terlihat. Ada yang sedang bergumul dengan relasi dalam keluarga, ada yang memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun, ada yang merasa gagal sebagai seorang ibu, ada juga yang kehilangan arah hidup. Melalui perjalanan itu, bukan hanya para peserta yang dipulihkan, sang fasilitator pun mengalami perubahan. Beliau pernah berkata bahwa Asya mengingatkannya untuk lebih dahulu hadir sebagai seorang saudara yang mendengarkan sebelum menjadi seorang pengajar. Dan bagi kami, itulah esensi pemuritan. Karena itu, beberapa bulan terakhir Pijar TV juga mulai menyelenggarakan pelatihan fasilitator Asya. Pelatihan ini dipersiapkan secara khusus agar setiap fasilitator memahami bukan hanya materi Asya, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi peserta. Mereka belajar mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, memahami dinamika trauma, memimpin diskusi Alkitab, serta mengenali kapan seseorang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Bagi kami, kualitas seseorang fasilitator sama pentingnya dengan kualitas materi yang dipelajari. Karena seringkali pemulihan dimulai ketika seseorang merasa aman untuk menceritakan luka yang selama ini ia sembunyikan. Kedepan kerinduan kami sederhana. Kami ingin melihat kelompok-kelompok Asya bertumbuh di lebih banyak kota di Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga daerah-daerah yang selama ini memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan pemuritan bagi perempuan. Kami percaya setiap gereja memiliki perempuan-perempuan yang sedang membawa luka. Dan kami juga percaya setiap gereja dapat menjadi tempat di mana luka-luka itu dipertemukan dengan kasih Kristus. Karena itu kami mengundang gereja, yayasan, pelayanan perempuan maupun komunitas Kristen di seluruh Indonesia untuk menjalankan kelompok pemuritan Asya. Seluruh materi Asya disediakan tanpa biaya sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperlengkapi gereja lokal. Pijar TV juga akan mendampingi proses awal melalui pelatihan fasilitator, orientasi program, serta pendampingan implementasi kelompok. Harapan kami sederhana, semoga semakin banyak gereja yang tidak hanya memiliki ibadah bagi perempuan, tetapi juga memiliki ruang pemuritan yang aman, alkitabiah, dan berpusat pada Kristus. Ketika kami melihat Alexa, lalu melihat para fasilitator di Bandung, melihat kelompok yang mulai bertumbuh di Jakarta, kami semakin diyakinkan akan satu hal. Pemuritan selalu dimulai dari satu orang. Namun Tuhan tidak pernah berhenti pada satu orang. Ia selalu membawa seorang murid untuk kemudian memuridkan orang lain. Dan perjalanan itulah yang sedang saudara bangun bersama dengan kami. Saudara, ketika kami melihat perjalanan Asya ini, kami kembali diingatkan bahwa inilah tujuan dari setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Pijar TV. Bukan sekedar menghasilkan tayangan, bukan sekedar menghasilkan respon, tapi menghadirkan sebuah perjalanan yang membawa seseorang semakin serupa dengan Kristus. Selama ini banyak orang mengenal Pijar TV sebagai sebuah stasiun televisi. Namun sesungguhnya apa yang saudara lihat di layar hanyalah permulaan. Di balik setiap program yang ditayangkan, ada responder yang membaca setiap pesan. Ada orang yang mendengarkan setiap cerita. Ada perjalanan 30 hari yang membimbing seseorang mengenal Yesus melalui Injil Yohanes. Ada fasilitator yang diperlengkapi. Ada kelompok pemuritan yang bertumbuh, dan akhirnya ada gereja lokal yang menerima mereka untuk terus berjalan sebagai murid Kristus.
Inilah ekosistem pelayanan yang sedang Tuhan bangun melalui Pijar TV. Dan kami bersyukur saudara menjadi bagian di dalamnya. Mungkin kita tidak pernah bertemu Alexa. Mungkin kita tidak pernah mengenal nama perempuan-perempuan lain yang sedang mengikuti perjalanan ini. Tetapi kami percaya di kerajaan Allah tidak ada satupun percakapan yang sia-sia. Satu pesan sederhana dapat membuka sebuah kehidupan. Satu kehidupan yang dipulihkan dapat memulihkan sebuah keluarga. Dan satu keluarga yang dipulihkan dapat menjadi kesaksian bagi komunitas di sekitarnya. Itulah sebabnya kami percaya bahwa pemuritan selalu menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita lihat hari ini. Karena itu kami ingin mengundang saudara, bukan sekedar untuk mendukung sebuah program, tetapi menjadi bagian dari perjalanan pemuritan perempuan-perempuan Indonesia. Melalui dukungan sebesar Rp500.000 setiap bulan, saudara membantu Pijar TV melayani sekitar 250 respon yang datang dari orang-orang yang sedang mencari pengharapan, membutuhkan doa, atau mulai membuka percakapan tentang Kristus. Melalui dukungan sebesar Rp1 juta setiap bulan, saudara membantu memperluas pelayanan respon dan pendampingan sehingga sekitar 750 orang dapat dilayani lebih dalam melalui teman Asya, responder, serta perjalanan pemuritan yang berkelanjutan. Dan melalui dukungan sebesar Rp5 juta setiap bulan, saudara ikut mendukung produksi program Asya, pengembangan teman Asya, pelatihan fasilitator, pembentukan kelompok pemuritan, serta penjangkauan perempuan di berbagai kota di Indonesia. Bagi kami, ini adalah investasi bagi kehidupan. Karena setiap kali seseorang memilih untuk bermitra, akan ada lebih banyak perempuan yang berani mengirimkan satu pesan sederhana. Halo Asya. Akan ada lebih banyak responder yang siap mendengarkan, lebih banyak kelompok pemuritan yang dapat dimulai, lebih banyak fasilitator yang diperlengkapi, dan lebih banyak gereja yang dapat menjadi rumah bagi mereka yang sedang dipulihkan. Saudara, ini adalah laporan tentang apa yang Tuhan terus kerjakan melalui perempuan-perempuan Indonesia. Mereka datang membawa luka, mereka dipertemukan dengan Kristus, mereka bertumbuh dalam pemuritan, dan suatu hari mereka sendiri akan memuridkan orang lain. Terima kasih karena telah berjalan bersama Pijar TV. Terima kasih karena melalui doa dan dukungan saudara, lebih banyak perjalanan seperti ini dapat terus dimulai. Saya Evelina Tan, sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, salam terang bagi Indonesia.